Rezeki terbaik bukan yang paling besar. Manusia sering berpikir, kalau punya lebih banyak uang, hidup pasti lebih bahagia. Kalau punya rumah besar, hidup pasti tenang. Kalau punya pekerjaan hebat, semua masalah selesai. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ada orang yang terlihat memiliki segalanya, tetapi hatinya lelah. Senyumnya ramai di depan orang lain, namun malamnya penuh kecemasan. Ada yang setiap hari dikelilingi kemewahan, tetapi sulit tidur karena pikirannya tidak pernah tenang. Takut kehilangan harta, takut usahanya jatuh, takut orang lain lebih sukses darinya. Karena ternyata, ketenangan tidak tinggal di banyaknya harta. Ketenangan tinggal di hati yang dekat kepada Allah. Dan inilah yang sering dilupakan manusia. Kita sibuk mengejar sesuatu yang besar, sampai lupa mensyukuri yang sudah ada. Padahal belum tentu yang besar itu baik untuk kita. Kadang manusia meminta rezeki melimpah, tetapi tidak meminta hati yang kuat saat menerimanya. Akibatnya ketika dunia mulai datang, hatinya berubah pelan-pelan. Yang dulu sederhana menjadi sombong, yang dulu rajin ibadah menjadi sibuk, yang dulu merasa butuh Allah, mulai merasa cukup dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Karena itulah Allah memberi setiap manusia kadar rezeki yang berbeda. Allah tahu seberapa kuat hati kita menanggung dunia. Ada orang yang diberi sedikit tetap bersyukur. Ada yang diberi banyak malah semakin jauh dari Allah. Dan seringkali, yang sedikit tetapi berkah jauh lebih menenangkan daripada yang banyak tetapi penuh kegelisahan. Lihatlah hidup hari ini. Banyak orang makan di tempat mewah, tetapi tidak punya ketenangan saat pulang ke rumah. Sedangkan ada keluarga sederhana yang makan seadanya sambil tertawa bersama. Mungkin makanannya biasa, rumahnya kecil, pakaiannya sederhana, tetapi suasana hatinya hangat. Dan kebahagiaan seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Karena rezeki terbaik bukan selalu yang membuat kita kaya, tetapi yang membuat hati kita hidup. Ada orang kaya yang sulit menikmati hidupnya sendiri. Ada juga orang sederhana yang tetap bisa tersenyum tulus setiap hari. Itulah sebabnya Allah tidak selalu memberikan apa yang paling besar. Kadang Allah memberikan yang paling cukup. Cukup untuk hidup. Cukup untuk menjaga hati tetap rendah. Cukup untuk membuat kita masih ingat pulang kepadanya. Sebab kalau semua keinginan manusia dituruti, belum tentu hidupnya akan lebih baik. Mungkin justru semakin jauh dari Allah. Mungkin semakin sombong. Mungkin semakin lalai. Mungkin semakin lupa bahwa semua hanyalah titipan. Dan seringkali manusia baru sadar setelah kehilangan semuanya. Karena itu jangan malu hidup sederhana. Jangan merasa rendah karena belum punya banyak harta. Sebab ukuran bahagia bukan tentang siapa yang paling kaya, tetapi siapa yang paling tenang hatinya. Dan ketenangan itu lahir dari rasa syukur. Orang yang pandai bersyukur akan menemukan nikmat bahkan dalam hal kecil. Manusia sering merasa tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Kita membuat rencana, menyusun impian, mengejar sesuatu dengan penuh keyakinan. Lalu kita berdoa, "Ya Allah, kabulkan ini. Ya Allah, aku ingin itu." Dan saat keinginan itu belum datang, hati mulai kecewa. Kita merasa doa tidak didengar, merasa hidup tidak adil. Bahkan kadang diam-diam bertanya, kenapa Allah belum memberikannya? Padahal masalahnya bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena Allah mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Manusia hanya melihat hari ini, sedangkan Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kita melihat sesuatu itu indah, tetapi Allah tahu luka yang tersembunyi di baliknya. Kita mengejar sesuatu mati-matian, padahal bisa jadi kalau itu benar-benar kita miliki, hidup kita justru akan hancur perlahan. Betapa banyak manusia yang berubah setelah mendapatkan apa yang dulu sangat diinginkan. Yang dulu sederhana menjadi sombong, yang dulu rajin ibadah menjadi lalai, yang dulu lembut menjadi keras hati. Kadang manusia berpikir, kalau aku punya banyak uang, aku pasti bahagia. Belum tentu, karena uang bisa membeli kenyamanan, tetapi tidak selalu membeli ketenangan. Ada orang yang rumahnya besar, tetapi setiap malam dipenuhi pertengkaran. Ada yang hartanya melimpah, tetapi pikirannya penuh kecemasan. Ada yang terlihat sukses di mata manusia, tetapi jiwanya lelah dan kosong. Sedangkan di sisi lain, ada orang sederhana yang hidupnya biasa saja. Rumah kecil, pekerjaan sederhana, makan tidak mewah, tetapi saat malam tiba, ia bisa tidur dengan tenang, hatinya damai, keluarganya hangat, dan lisannya masih mudah mengucap syukur. Itulah rezeki yang sering tidak terlihat. Oh, manusia terlalu fokus pada apa yang berkilau di luar, sampai lupa melihat nikmat yang diam-diam menjaga hidupnya. Karena sebenarnya, tidak semua yang kita inginkan cocok untuk kita. Seperti anak kecil yang menangis meminta pisau tajam, ia merasa benda itu menarik.
Isamuratana akan senang jika memilikinya, tetapi ibunya menolak memberikannya. Bukan karena tidak sayang, melainkan karena sang ibu tahu pisau itu bisa melukai anaknya. Begitu juga Allah kepada hambanya. Kadang kita menangis, meminta sesuatu, memohon siang malam, berharap itu segera datang. Namun Allah menahannya. Bukan karena Allah membenci kita, tetapi karena Allah tahu hati kita belum siap menerimanya. Atau mungkin sesuatu itu memang tidak baik untuk hidup kita. Sayangnya manusia sering baru sadar setelah semuanya terlambat. Ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan, baru tahu bahwa itu tidak membawa kebahagiaan. Baru sadar bahwa yang dulu dikejar mati-matian, ternyata hanya membuat hati semakin jauh dari Allah. Karena itu jangan terlalu kecewa saat hidup tidak berjalan sesuai keinginanmu. Bisa jadi Allah sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih baik, lebih tenang, lebih berkah. Ada orang yang siang malam mengejar dunia, sampai lupa caranya tersenyum. Ada yang terus membandingkan hidupnya dengan orang lain, melihat orang lain berhasil lebih cepat, lebih kaya, lebih terkenal. Lalu diam-diam bertanya dalam hati, kenapa hidupku begini-begini saja? Padahal, tidak semua yang cepat itu baik, dan tidak semua yang lambat itu buruk. Kadang Allah menunda, karena kita belum siap menerima. Sebab ada rezeki yang kalau datang terlalu cepat, justru menghancurkan seseorang. Ada orang yang diberi harta, lalu sombong. Ada yang diberi jabatan, lalu lupa diri. Ada yang diberi kemudahan, lalu meninggalkan ibadah. Dan ada juga orang yang terus diuji kekurangan, supaya hatinya tetap dekat kepada Allah. Kita sering mengira rezeki itu hanya uang. Padahal kesehatan adalah rezeki. Keluarga yang masih lengkap adalah rezeki. Hati yang tenang adalah rezeki. Tidur nyenyak tanpa banyak utang pikiran, itu juga rezeki. Bahkan kemampuan untuk tetap sabar di tengah kesulitan, itu pun rezeki yang sangat mahal. Tidak semua orang memilikinya. Kadang kita iri melihat kehidupan orang lain dari luar, padahal kita tidak tahu isi hatinya. Bisa jadi dia tertawa di depan banyak orang, tapi menangis sendirian setiap malam. Bisa jadi rumahnya besar, tapi keluarganya penuh pertengkaran. Bisa jadi hartanya melimpah, tapi hidupnya tidak pernah tenang. Sementara ada orang sederhana, makan seadanya, rumah kecil, kendaraan biasa, tapi hatinya damai. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Karena itulah, jangan terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki. Lihatlah apa yang masih Allah titipkan hari ini. Masih bisa bernapas, masih bisa sujud, masih bisa makan, masih punya kesempatan memperbaiki hidup. Itu semua bukan hal kecil. Seringkali kita baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah kehilangannya. Maka berhentilah berkata, kalau aku punya ini, baru aku bahagia. Tidak. Bahagia bukan soal memiliki semuanya. Bahagia adalah ketika hati belajar cukup, meski hidup belum sempurna. Percayalah, Allah tidak pernah salah memberi rezeki, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah lupa. Apa yang menjadi milikmu tidak akan tertukar dengan milik orang lain. Dan apa yang Allah tahan hari ini, mungkin sedang dipersiapkan menjadi sesuatu yang lebih baik di waktu yang tepat. Tetap berjalan, tetap berusaha, tetap berdoa. Karena kadang jalan yang paling berat justru mengantarkan seseorang pada rezeki terbaik dalam hidupnya.